Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Pada video kali ini, saya akan membahas beberapa pertanyaan penting dari mata kuliah fonologi, khususnya tentang produksi bunyi bahasa dan fenomena berujar. Yuk, kita bahas satu persatu. Pertanyaan yang pertama adalah, mengapa fenomena ketidaklancaran berujar seperti gugup sering dikaitkan dengan ketidakmampuan belajar oleh individu yang bersangkutan, dan bagaimana upaya fonetik menanggulangi fenomena ini? Ketidaklancaran berujar seperti gagap sering disalahartikan sebagai ketidakmampuan belajar, padahal gagap bukan disebabkan oleh rendahnya kecerdasan, melainkan oleh gangguan koordinasi antara pernapasan, pita suara, dan alat artikulasi saat berbicara. Dalam fonetik, upaya menanggulangi gagap dilakukan melalui latihan pernafasan terkontrol, penggunaan tempo bicara, serta latihan artikulasi bunyi secara perlahan dan sadar. Pendekatan ini membantu meningkatkan kelancaran ujar. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua adalah, apakah ada perbedaan pita suara ketika bernapas dalam-dalam dan mengucapkan bunyi H? Ketika seseorang bernapas dalam-dalam, pita suara berada dalam posisi terbuka lebar, sehingga udara dapat keluar masuk dengan bebas tanpa menimbulkan bunyi. Aktivitas ini bersifat alami dan tidak bertujuan untuk menghasilkan bunyi suara. Berbeda dengan saat mengucapkan bunyi H, pada bunyi ini, pita suara memang tetap terbuka, tetapi udara yang keluar diarahkan dan dikendalikan secara sadar, sehingga terjadi gesekan di daerah glotis. Gesekan tersebut menghasilkan bunyi H yang berfungsi sebagai bunyi bahasa. Jadi, perbedaan utama terletak pada adanya tujuan linguistik dan pengendalian aliran udara. Pertanyaan yang ketiga adalah, apa yang sebenarnya dimaksud dengan bunyi bersuara dan bunyi tidak bersuara? Bunyi bersuara adalah bunyi bahasa yang dihasilkan dengan adanya getaran pita suara. Getaran terjadi ketika pita suara berada dalam posisi mendekat dan dialiri udara dari paru-paru. Contoh bunyi bersuara antara lain adalah B, D, G, dan M. Sebaliknya, bunyi tidak bersuara adalah bunyi bahasa yang dihasilkan tanpa getaran pita suara. Pada bunyi ini, pita suara berada dalam posisi terbuka, sehingga udara mengalir tanpa menyebabkan getaran. Contoh bunyi tidak bersuara antara lain adalah P, T, K, dan S. Perbedaan ini penting dalam fonologi karena berfungsi membedakan makna kata. Dan yang terakhir, pertanyaan keempat adalah, apa yang dimaksud dengan kesatuan bentuk linguistik terkecil dan apa hubungannya dengan fonem? Kesatuan bentuk linguistik terkecil dalam bahasa adalah fonem. Fonem merupakan suatu bunyi terkecil yang tidak memiliki makna sendiri, tetapi berfungsi untuk membedakan makna dalam suatu kata. Sebagai contoh, perbedaan fonem P dan B pada kata paku dan baku menunjukkan bahwa perubahan satu bunyi saja dapat menghasilkan makna yang berbeda. Oleh karena itu, fonem menjadi dasar dalam kajian fonologi dan berperan penting dalam sistem bunyi bahasa. Itulah penjelasan singkat mengenai materi fonologi yang saya sampaikan dalam video ini. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.